halo semuanya, seperti biasa kita langsung to the point aja. Ada 5 yang akan kita bandingkan. Sekarang kita akan mulai dari yang get up dengan wake up. Jadi kalau orang Indonesia itu akan translate ini jadi bangun. Makanya kadang suka bingung harusnya pakai yang get up atau yang wake up gitu kan. Wake up itu yang terjadi duluan. Maksudnya adalah kita kan kalau misalnya bangun pasti melek tuh. Buka mata dulu istilahnya. Ya kan? Itu baru pakai yang wake up. Jadi kalau misalnya kalimatnya kurang lebih gini, I wake up at 6, right? Jam 6. Tapi bisa jadi I get up at 7. Kenapa? Karena bangun jam 6 ini belum tentu langsung turun dari tempat tidur kan. Biasanya ambil HP, main game dulu, buka social media, chatting sama siapa, 1 jam gitu baru turun terus mulai berkegiatan. Jadi makanya kalau cuma bilang kebiasaan melek atau bangunnya itu pakai yang wake up. Tapi kalau untuk mulai berkegiatan atau turun dari tempat tidur kita pakai yang get up. Untuk tambahan aja, kalau misalnya sudah pernah belajar tentang past tense, ini past tense-nya got up, yang ini kita bilangnya woke up. Jadi kalau biasanya bangun jam 6 tapi kemarin kebetulan tidur malam jadi bangunnya jam 8, ya bilangnya I woke up at 8 yesterday. Berarti ini bukan kebiasaan kalian, kebetulan aja kemarin bangunnya jam 8 gitu ya. Kalau misalnya memang kebiasaan bisa pakai get up dengan wake up, tergantung urutannya, dipahami lagi. Tapi kalau kebetulan kemarin bangun telat, ya kan, meleknya siang, setelah pakainya woke up, lalu akhirnya bangkit dari tempat tidur baru jam 10 gitu misalnya. Oke, itu yang get up dengan wake up ya. Lalu berikutnya kita punya lend dengan borrow. Ini juga kalau ditranslate dua-duanya artinya pinjam. Oke. Mudah banget. Borrow ini yang butuh, lend itu yang punya. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kalian butuh, kalian akan pinjam kan. Jadi yang paling umum, can I borrow your pen? Dari kan yang butuh nih, ya kan? Boleh pinjam penanya atau enggak? Terus kita punya pena 3, kita mau pinjemin. Oh, sure, tentu saja. I can lend you my pen. Biasanya kalau bilang nih saya pinjemin ya cuman here it is atau there you go for example. Tapi ini untuk pemahaman kata lend, supaya lebih paham kata lend di sini, ini nih saya pinjemin gitu ya. Jadi nggak ada can I lend your pen gitu, nggak boleh. So lend itu yang punya, borrow itu yang pinjem. Makanya kalau ke bank pinjaman itu bahasa Inggrisnya loan. Jadi kata ini past tense-nya kita punya lend pakai T, borrow ini yang regular tambahin ed aja, borrowed. Okay, so borrowed, lend, borrow, lend. Okay, untuk tenses cari video yang lain, ini fokus ke meaning kosakata ya, borrow dengan lend. Lalu kita punya tell dengan say, sama-sama bilang, jadi harusnya pakai yang mana. Ini juga lumayan mudah, bandinginnya cuma gini aja, di belakangnya tell dengan di belakangnya say itu beda. Tell itu kalian harus ada orang yang diberitahu dulu. Say itu langsung frasanya, misalnya ya, kalau tell bilang itu kan biasanya selalu past tense, kita tulis past tense-nya dulu ya. Told, ini bentuk lampaunya, jadi told sama tell sama-sama artinya bilang. Say, kita bilangnya said, tapi ini untuk past tense. Remember this, past tense. Cari video tentang past tense, nanti kalian paham. So, I told my brother a secret. Terus yang di sini, I said no. You see, I told my brother. Jadi selalu ada orangnya dulu. Kasih tahu siapa kalau pakai tell. Saya bilang seseorang, my sister, my brother, my dad, my mom, siapapun itu boleh, tapi bilang apa, bilang ke siapa tentang apa gitu kan. Kalau yang say itu langsung frasanya, saya bilang apa? I said no, I said yes, right? I told him no. Jadi kalau yang di sini, I told him no, saya bilang sama dia enggak. Alright, jadi hati-hati kalau pakai tell itu selalu ada agen, bukan agen, orangnya yang dikasih tahu. Kalau say itu langsung frasanya. Okay, lanjut ya. The next one we have rice and race. Okay, yang ini rice kayak baca nasi gitu sama rice, yang ini race. Okay, ini dua-duanya artinya sama-sama naik, tapi cara bedainnya adalah yang ini itu tidak ada pelaku. Maksudnya gini, kalau kita lihat matahari terbit
itu kita bilang kan gini, sunrise gitu kan. Ini karena mataharinya naik aja gitu, nggak ada yang naikin, itu natural ya kan, terjadi aja pokoknya, mataharinya naik, tidak ada yang menaikkan. Tapi kalau yang raise itu yang I raised my hand. Jadi saya mengangkat atau menaikkan tangan saya, itu karena ada I-nya di sini. Atau misalnya my boss raises my salary every year. Misalnya setiap tahun gajinya dinaikin, bos saya naikin gaji setiap tahun. Jadi ada bosnya yang melakukan kata naik, yang ini ada saya yang melakukan kata naik, tapi kalau ini mataharinya naik. Atau misalnya the balloon rose to the sky. Kenapa pakai rose? Karena ini past tense-nya rose. Yang ini regular, raised. Oke, jadi ini bukan rose bunga ya. Jadi kalau misalnya the balloon rose to the sky, ini karena nggak ada yang naikin, dia terbang aja. Kan natural tuh, terjadi aja gitu, seperti itu. Oke, semoga jelas. Lalu kita punya shower dengan take a bath. Ini sama-sama mandi. Tergantung kalian cara mandinya gimana. Shower itu yang biasanya ada pancurannya, itu shower. Jadi kalian bisa bilang like I shower every morning. Saya mandi setiap pagi. Sama aja dengan I take a bath. Kalau bath itu perbandingannya gini deh. Kalau bath, pernah dengar bathtub? Ya kan, bisanya berendam. Oke, tapi kita juga bisa bilang salah. Pakai take a bath aja biar mirip sama yang diajarin di kebanyakan sekolah di Indonesia. I take a bath every morning. Ini juga nggak salah karena bath di sini kalau ditranslate itu kayak memandikan atau menyiram gitu misalnya. Jadi kalau yang orang Indonesia mungkin lebih sering pakai yang take a bath kan. Jadi kalau misalnya mandiin binatang peliharaan gitu juga kita bisa bilang I bath my dog once a week. Kenapa? Karena biasanya disiram kan modelnya, bukan di showerin gitu. Ya tergantung, kalau kalian punya shower atau pancurannya itu ya pakai shower. Jadi ini gak ada yang salah dan benar, tergantung cara mandi kalian gimana. Toh orang juga nggak bisa ngecek kan. Jadi mau pakai shower boleh, I shower boleh, I take a bath boleh, atau misal pakai wash, mencuci. I wash myself every morning gitu boleh, atau I wash up every morning juga boleh. Tapi yang sering dibahas di sekolah kan shower dengan take a bath. Jadi jangan bingung lagi, dua-duanya sama-sama mandi. Ya, lebih ke cara mandinya aja yang beda. Yang ini pakai pancuran, yang ini bisa jadi pakai bathtub atau cuman siram, menyiram badan pakai gayung gitu, boleh pakai take a bath. Alright, ini past tense-nya showered pakai ed. Yang ini diganti took. I took a bath. Jadi yang diperhatikan dari 5 ini adalah kata kuncinya past tense. Maksudnya past tense di sini apa? Coba cari video tentang past tense. Kenapa pakai showered? Kenapa nggak pakai yang shower gitu ya? Tapi setidaknya sudah bisa membedakan shower dengan take a bath, rise dengan raise. Be careful with the pronunciation. Hati-hati dengan pronunciationnya. Rise, raise, tell, say, and then we have land, borrow. Get up dengan wake up, lalu dicatat juga past tense-nya sambil dihafalin. I guess that would be all. Itu dulu aja untuk hari ini. If you have any vocabulary, kalau misalnya punya pertanyaan tentang kosakata yang bikin bingung, pakainya yang ini atau yang ini, boleh banget tanya. And I can try to make you more videos. Jadi nanti bisa ditambahin video penjelasan tentang kosakata. So thank you for tuning in. I'll see you in the next video.